Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Ainul Yakin. NIM saya 1860306222051. Saya absen 18 dan saya dari kelas BKI 3B. Saya di video kali ini akan menjelaskan kaitan salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dengan asas kerahasiaan. Untuk hadisnya saya mengambil dari kitab Sahih Bukhari nomor 2442 yang berbunyi Hadatsana Yahya bin Bukair hadatsana Laits an Uqail an Ibnu Syihab anna Saliman akhbarahu anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yudlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah, yang artinya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya di kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Jadi hadis di atas memberitahu bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Itu berarti setiap seorang muslim itu wajib atau mempunyai kewajiban untuk membantu saudaranya, yaitu muslim lainnya. Karena jika seorang muslim membantu satu kesusahan saudaranya, maka Allah juga akan menghilangkan kesusahan baginya. Dan seorang muslim berkewajiban untuk menjaga aib seorang muslim lainnya. Karena dengan seorang muslim menjaga aib muslim lainnya, itu berarti dia sudah menutup aibnya di hari kiamat kelak. Jika dikaitkan dengan asas kerahasiaan, maka hadis ini sangat berkaitan. Karena asas kerahasiaan itu tentang bagaimana seorang konselor bisa menjaga erat-erat rahasia seorang konseli. Karena dalam proses konseling, seorang konselor pastinya akan mengulik cerita seorang konseli. Karena untuk mendiagnosa sebuah masalah atau akar permasalahan konseli, seorang konselor harus tahu bagaimana atau apa saja faktor penyebab permasalahannya itu. Jadi salah satu caranya yaitu dengan mengulik cerita dari seorang konseli. Dengan konselor mengulik cerita dari seorang konseli, maka itu mempermudah seorang konselor untuk tahu akar permasalahannya dan bisa dicari dengan bersama-sama apa solusi yang paling tepat untuk masalahnya itu. Kemudian setelah cerita-cerita dari seorang konseli yang diterima oleh konselor tadi, itu konselor wajib dan harus menjaga kerahasiaan seorang konseli. Karena apa? Karena biasanya akar permasalahan dari seorang konseli itu bisa menjadi aib konseli tersebut. Contohnya, ketika saya menjadi konselor, terus kemudian ada konseli saya yang datang, dia bercerita atau mengeluhkan dia kehilangan atau mengalami penurunan motivasi belajarnya di kuliah. Terus kemudian yang pertama saya mencari tahu apakah temannya, dia mempunyai selisih dengan temannya, ternyata tidak. Terus saya ulik terus. Nah akhirnya setelah si konseli bercerita, dia bercerita mengenai keluarganya. Dan saat dia bercerita mengenai keluarganya, dia juga mengatakan kepada saya bahwa itu jangan disebarkan karena itu adalah aib baginya. Karena dia malu jika teman-temannya atau orang sekelilingnya tahu bahwa ada masalah di keluarganya. Nah saat itu berarti kewajiban saya untuk menjaga kerahasiaan itu sangat wajib bagi saya. Karena jika tidak, saya sama dengan
menurunkan citra saya di masyarakat. Karena apa? Karena ketika saya menceritakan cerita itu kemudian sampai kepada orang-orang terdekat konseling saya tadi, maka konseling saya tadi akan merasa malu dan dia akan menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa saya itu tidak terpercaya karena saya tidak bisa menjaga kerahasiaan. Nah, di saat itu maka citra saya akan buruk di masyarakat. Tapi ketika saya bisa menjaga kerahasiaan, selain saya menjaga saya mendapatkan ganjaran dari Allah, yaitu aib saya juga dijaga pada hari kiamat. Saya juga mendapat citra yang baik di masyarakat karena dengan saya menjaga kerahasiaan itu, dia akan bercerita kepada lingkungannya bahwa saya terpercaya dan saya bisa menjaga kepercayaan. Di saat itu, citra saya akan menjadi baik di masyarakat. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.